Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita mengenai penilaian surat berharga pada bab 5 buku manajemen keuangan. Hari ini kita membahas mengenai penilaian saham. Sebelum masuk ke penilaian saham, kita membahas dulu apa itu saham atau stok sini. Saham merupakan bukti kepemilikan. Nah, jadi seperti yang lalu obligasi, ini hari ini kita membahas saham. Nah, jadi obligasi dan saham ini keduanya termasuk surat berharga. Tetapi di sini saham termasuk bukti kepemilikan. Jadi instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Jadi saham dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar. Jadi seperti yang kita tahu ada investor menanamkan saham, tuh apa saham tersebut. Nah, itu jadi bukti kepemilikan. Mereka bisa untuk memberikan modal kepada perusahaan atau ada perusahaan mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal dari investor. Nah, jadi di sini pemegang saham pihak yang punya hak kepemilikan atas perseroan karena adanya penyertaan modal pada perusahaan. Jadi kalau pemegang saham di sini dia punya hak atas perusahaan tersebut. Apalagi kalau pemegang saham ini punya kepemilikan saham di atas 50%. Nah, jadi mereka bisa mengendalikan perusahaan tersebut karena udah menjadi pemilik. Nah, pemilik perusahaan 50%. Jadi mereka bisa memberikan suatu keputusan karena mereka sudah memberikan modal sebesar 50% untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita kenal adanya dividen. Dividen di sini pembagian cash secara periodik. Jadi ada pembagian dividen, pembagian saham. Jadi ini dividen juga pembagian keuntungan. Nah, jadi diberikan kepada pemegang saham dari modal yang pertama udah ditanamkan oleh si investor. Nah, dividen lah yang diberikan kepada si investor tersebut karena mereka udah memberikan modal atau penyertaan modal di awal dalam bentuk saham. Nah, kemudian ada capital gain di sini. Jadi capital gain selisih harga jual dan harga beli saham. Jadi di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Nah, jadi kalau kita harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga beli kita, nah itu kan berarti ada selisih kapital di situ ya, keuntungan untuk kita. Jadi capital gain itu kalau selisih harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli. Nah, kebalikannya lagi capital loss. Nah, di sini termasuk rugi, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Jadi kita lebih mahal waktu beli, harga jualnya jatuh. Nah, contohnya kita beli saham di awal 5.000 per lembar saham. Nah, pada waktu kita menjual 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, rupanya harga jualnya jatuh. Nah, mungkin karena ada kondisi ekonomi, perekonomian ekonomi yang sedang buruk. Nah, jadi harganya turun menjadi Rp3.000. Nah, lebih tinggi harga beli kita dibandingkan harga jual. Itu termasuk capital loss. Jadi kerugian untuk si pemegang saham. Oke, kemudian kita masuk ke jenis saham. Jenis saham di sini ada common stock, saham biasa, dan preference. Jadi saham preference ini. Saham biasa. Nah, common stock. Apa sih saham biasa? Saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam pembagian dividen. Besarnya dividen tidak tetap dan tidak ada jaminan. Bisa mendapatkan capital gain. Jadi, di sini untuk saham biasa, common stock, dia nggak ada jaminan. Besar dividen juga tidak tetap. Nah, sering kan coba kalian lihat di laporan keuangan, di posisi keuangan ya, ada di situ modal, ada saham biasa dan saham preference. Nah, coba lihat. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar ada di situ mencantumkan berapa saham biasanya, berapa saham preferennya. Nah, kemudian apa sih saham preferen? Di sini saham preferen menempatkan pemiliknya pada posisi awal sebelum pembayaran saham biasa. Dalam hal pembagian dividen, besarnya dividen tetap. Nah, kalau saham biasa, besaran dividen tidak tetap. Kalau untuk saham preferen, besaran dividen tetap. Jadi pemiliknya ditempatkan pada posisi awal sebelum pembayaran saham biasa. Jadi ini diutamakan ya saham preferen. Kalau saham biasa di sini pemiliknya ditempatkan pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Jadi yang diutamakan siapa? Yang saham preferen, saham biasa paling akhir dalam pembagian dividen, mendapatkan paling akhir dia. Oke.
Saham preferred di sini sekuritas hybrid. Jadi memiliki beberapa karakteristik utang dan beberapa ekuitas di sini, beberapa ekuitas. Oke. Nah, baru kita masuk ke penilaian saham. Nah, untuk slide pengantar saham nanti Ibu berikan di Google Classroom. Karena pada materi sebelumnya yang Ibu berikan belum ada penjelasan apa itu saham, jenis saham. Nah, nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Nah, kita masuk ke penilaian saham. Jadi, apa sih penilaian saham? Nilai saham sama seperti financial asset. Nah, jadi ini termasuk present value dari aliran kas di masa yang akan datang. Kita masuk ke bahan kita yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Oke, kita masuk ke penilaian saham. Saham tadi kan termasuk kepemilikan ya. Saham itu termasuk kepemilikan. Jadi definisi dari penilaian saham ini surat tanda kepemilikan. Bagaimana harga saham? Jadi tadi ada kita dengar present value ya. Tadi udah Ibu katakan sebelumnya present value. Jadi kalau melakukan penilaian saham, dilakukan penilaian present value dari aliran kas yang relevan dengan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan datang. Di masa mendatang ya. Di masa mendatang. Jadi present value. Aliran kas yang relevan di sini tadi udah Ibu katakan apa itu dividen, apa itu capital gain atau capital loss, jadi keuntungan dan kerugian. Nah, nanti dalam menghitung rumus penilaian saham ada kode KS di sini. KS di sini termasuk keuntungan yang disyaratkan. Jadi pengertian KS di sini tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi kalau coba lihat di bukunya masing-masing, Ibu juga udah ada buat di PowerPoint. Di bukunya coba buka di bab 5, penilaian saham yang dipegang satu periode. Jadi ini memegang sahamnya untuk satu periode aja. Ya. Rumusnya apa? Nah, tadi kan kalau penilaian saham sama dengan present value. Bagaimana rumusnya? D1 dibagi 1 tambah KS. D1 di sini dividen, 1 tambah KS tingkat keuntungan yang disyaratkan. P di sini harga saham ya. Tambah P1 dibagi 1 tambah KS pangkat 1. Nah, P1 ini harga saham, D1 ini dividen. Nah, jadi soalnya apa di sini? Saham diperkirakan setahun mendatang harganya 2.000. Ada di buku juga ya. Nah, coba nanti kalian melihat di buku. Ada juga soalnya. Jadi saham diperkirakan setahun mendatang harganya 2.000. Dan dividen yang dibayar sebesar 500 setahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Berapa harga saham tersebut? Nah, jadi coba kita hitung pakai Excel. Jadi kalian paham ya? Oke. Ini diperbesar aja. Oke, tadi apa rumusnya? Present value. Kita mencari penilaian saham untuk satu periode. Present value. Kemudian, berapa tadi dividennya? Dividennya 500, sahamnya 2.000. Jadi di sini dividennya 500. Saham P ya, sahamnya sebesar 2.000. KS-nya kita lihat ya. KS-nya tingkat keuntungan disyaratkan 20%. 20%. Oke, sekarang kita hitung berapa present value-nya. Masukkan rumusnya. Jadi, pertama, D, berapa D-nya, dividennya, dibagi dengan 1 tambah KS.
1 tambah KS pangkat 1. Ya, ini karena berlaku untuk 1 tahun ya. Oke. Jadi dividen dibagi 1 tambah KS pangkat 1. Kemudian ditambahkan satu lagi apa? P1. P1-nya saham. Jadi saham, Pak urung dulu ya. Saham, kemudian dibagikan 1 ditambahkan KS. Dipangkatkan 1. Oke. Ini kita buat 2 di belakang koma saja ya. Biar nggak terlalu banyak angkanya. Oke. Berapa PV-nya totalnya? Oke. Ini hitung D aja. Ini D, ini P. Dan ini untuk present value atau P0. Ya, P0 atau present value ini harga sahamnya. Oke, kita totalkan. Oke. 2083,33. Nah, coba kita pakai soal yang di buku ya. Soal yang di buku. Soal yang buku berapa D-nya? Ini yang soal buku ya. Soal buku. Soal yang di buku D-nya langsung saja ya. D-nya 200. Kemudian P-nya nilainya coba lihat. Harga sahamnya 1.400. KS-nya sama 20%. Oke. Sekarang kita hitung nilai D-nya. Berarti nilai D-nya, buka kurung ya, dividen, oke, dibagi 1 ditambah KS pangkat 1. Kemudian sahamnya, berapa nilai sahamnya? Saham ditambahkan, saham dibagikan, buka kurung, 1 ditambah KS pangkat 1, tutup kurung. Oke, ini total sahamnya. Oke, jadi sama ya, 1.333,3. Nah, jadi di buku 1.334 ya, 1.334 ya. Jadi mereka melakukan pembulatan, di buku dilakukan pembulatan. Oke. Ini untuk penilaian saham 1 periode. Sekarang kita lanjut. Penilaian saham 1 periode. Sekarang penilaian saham yang dipegang selamanya. Nah, penilaian saham yang dipegang selama ini ada beberapa jenis ya, ada 3 model di sini. Jadi harga saham ini nilai sekarang dari aliran kas atau dividen yang diterima oleh investor. Modelnya untuk yang dipegang selamanya ada pertama dividen konstan, yang kedua dividen tumbuh dengan pertumbuhan konstan atau constant growth stock, kemudian ada model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda, non-constant growth stock. Nah, jadi ada 3, ada yang konstan, ada yang pertumbuhan yang konstan, ada yang pertumbuhannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat yang pertumbuhannya konstan. Nah, tadi sama ya dengan penilaian saham untuk 1 periode, rumusnya. Nah, D dibagi 1 tambah KS pangkat 1. Nah, tetapi di sini ada pangkat 1, ada pangkat 2, jadi ada, lihat berapa periode sini. 1 tahun, 2 tahun, nah sampai tahun seterusnya. Nah, jadi tahun keberapa terakhir. Jadi bila disederhanakan menjadi
D dibagi KS. Jadi dividen dibagi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi ini rumus simpelnya ya. Ini rumus simpel untuk model dividen konstan. Nah, jadi coba kita lihat latihan yang di buku ya. Atau kita coba dulu yang latihan untuk yang di PowerPoint ya. Nah, di sini latihan di PowerPoint model dividen konstan sebesar 400 per tahun. Berapa harga saham yang pantas jika tingkat keuntungan disyaratkan 10%? Jadi, kita masukkan ke rumus ya. Ini model yang satu ya. Ini model kedua. Ini dividen konstan. Oke. Rumusnya apa? Dividen konstan. PO, rumusnya D dibagi dengan KS. Oke. Ini soal yang di PowerPoint ya, soal di PPT. D-nya berapa? Kita masukkan sini ya dulu. D-nya tadi D 400. D 400. KS-nya berapa tadi KS-nya? KS-nya 10%. KS 10%. Oke. Kita hitung rumusnya. PO sama dengan berarti D dibagi KS. KS-nya 10%. Oke, berapa nilainya? 4.000. Nah, jadi ini Ibu blok dulu ya. Nanti Ibu kirim ke kalian. Ini soal PPT. Jadi dividen konstan, ini rumusnya. Ya, soal PPT D-nya 400, KS-nya 10%, PO-nya sama dengan 4.000. Oke, kita lanjut. Tadi model dividen konstan. Yang kedua, model dividen dengan pertumbuhan konstan. Jadi ada pertumbuhan. Kalau tadi kan model dividen konstan, nggak ada kata-kata pertumbuhan. Nah, ini ada pertumbuhannya. Nah, rumusnya PO sama dengan DO buka kurung 1 tambah G tutup kurung pangkat 1. Nah, sampai dia tahun keberapa di sini. Jadi, rumus dibagi 1 tambah KS pangkat 1 ya. Rumus simpelnya apa? D1 dibagi KS kurang G. Nah, D1 apa? Dividen. KS tingkat keuntungan dikurang growth ya. Growth ini pertumbuhannya. Jadi ada kata-kata pertumbuhan. Syaratnya apa? Nilai keuntungan lebih besar daripada pertumbuhan. Nah, nilai keuntungannya mana di sini? Kita lihat soal dari PowerPoint Ibu ya. Penilaian saham. Suatu perusahaan baru saja membayar dividen 1.000 yang akan tumbuh pada pertumbuhan konstan 5% jika tingkat keuntungan yang disyaratkan 13,4%. Berapa harga yang pantas untuk saham ini? Nah, jadi coba kita kerjakan di PowerPoint. Ini dividen pertumbuhan konstan ya. Oke. Ini besar aja biar kelihatan rumusnya. Nah, besar sekali. Nah, biar kelihatan nanti. Nah, apa soalnya tadi? Dividennya berapa? Dividennya 1.000, G-nya 5%. Ya, dividennya 1.000, G-nya 5%. Kemudian KS-nya berapa tadi? Kita lihat. KS-nya 13,4. Oke. Sekarang kita hitung. Ini soal PowerPoint ya. Soal PPT. Oke. Jawaban. Rumusnya apa? Berarti PO ya. D dividen dibagi, ya, buka kurungnya dulu. Dividen dibagi KS-nya berapa di sini? KS 13,4 dikurang growth ya. Kurang growth.
Nggak keluar rumusnya nih. KS dibagi dividen dibagi KS dikurang G. Oke ya. Oke, satu-satu aja dulu kita kerjakan. Ini nilai KS dikurang dengan G. Oh, ini Ibu buat koma ya, nggak boleh di Excel, nggak boleh koma. Jadi harus titik ya. Oke, buka kurung tadi, D, untuk D dibagi KS kurang G. Ya. Ini kita buat persen aja. Ya. Oke, jadi hasil sahamnya berapa? 11.904,76. Jadi nilai sahamnya 11.904,76. Oke. Kita lihat yang latihan buku. Latihan buku juga menggunakan rumus D dibagi KS kurang G ya, yang untuk dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan. Oke, jadi berapa nilai sahamnya? 11.000 berapa tadi? 11.904,76. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini dividen tingkat pertumbuhan konstan. Nah, sekarang yang dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, coba lihat di sini. D1 dibagi 1 tambah KS pangkat 1. Nah, ini sesuai tahunnya juga ya, berapa periode. Nah, kita lihat di sini PO-nya lagi. Nah, ini ada dividen selama pertumbuhan tetap dan dividen present value dari nilai horizontal. Nah, jadi ini agak lebih rumit ya. Ini agak lebih rumit. Jadi Ibu di sini ada menggunakan tabel. Nah, jadi kita lanjut ini di video kedua khusus untuk membahas penilaian saham dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Jadi ini agak lebih panjang rumusnya. Coba kalian buka di halaman 127 atau di bagian 223 model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan ya. Kita lanjut di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.